Ucapan mah bener, la haula wala quwata ini bener ucapan mah. Tapi tidak pernah kau yakin bahwa ucapan itu benar-benar keluar dari lubuk hati, bahwa engkau tidak punya daya upaya apa, tidak punya kekuatan apa itu omong kosong. Tetap masih berperasaan bisa kok. Mulutnya mengatakan la haula wala quwata, hati mengatakan li haulun wa li quwwatun. Mulut mengatakan aku tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya upaya apapun. Hati mengatakan aku bisa segala-galanya, aku mampu segala-galanya. Itu. Jadi merasakan benar-benar bahwa aku ini tidak berdaya. Jadi makanya satu pendidikan yang Allah berikan kepada seorang kekasihnya ialah ketika ingin dibuat kekasih itu supaya hanya bergantung kepada Allah saja dan hanya berharap kepada Allah saja, maka Allah akan membuat musuh yang sebanyak-banyaknya untuk menekan, menindas, mencaci maki kekasih itu, supaya dia merasakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat diharapkan, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolongku, hanyalah engkau. Tetapi kadang-kadang ketika seseorang itu awalnya ingin belajar benar, ketika start dimulai, begini caranya Allah mendidik kamu, kamunya udah gak betah. Ya karena bagaimanapun juga, satu karena ketika seseorang itu menapaki jalan kebenaran tanpa didukung dengan pengetahuan tentang kebenaran, maka dia sering tidak paham dan terjebak. Iya, saya berkata demikian itu ya karena berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika semua orang memusuhi saya dan saya tinggallah sendirian. Tetap saya bertahan bahwa engkaulah yang menentukan segala-galanya. Nah itu kan satu perjuangan sampai titik darah penghabisan, sehingga sampai pada titik nadir ya, nol gede, dan semuanya dihabisin, segala-galanya habis, nol. Kembali seperti baru lahir, tidak punya apa-apa, dan yang tidak pernah mengandalkan siapa. Itu persoalannya. Ya tergantung siap enggak kamunya. Kalau nggak siap ya syariat baik. Iya. Ya syariat itu kayak bener, secara syariat bener, nggak salah kok. Kalau seandainya saya uraikan bagaimana Allah menguji kita dan bagaimana kita harus menjawab ujian itu. Ketika semua orang memusuhi kamu, ya biarin aja sih. Ketika engkau mencuekin, jadi ilmu EGP-nya ada gunanya nih. Emangnya gue pikirin. Kalau engkau sudah tidak menghiraukan lagi permusuhan mereka, kebencian mereka, dendam mereka, nggak ada urusan, baru lulus. Tapi kalau kamu masih melawan, masih membela, mempertahankan, berargumentasi, berdebat, ojel, ngoncog, jobrag, beli lulus ya. Saya mengatakan demikian adalah mengatakan demikian apa? Satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu lulus. Ketika dilemparin orang mukanya berdarah-darah, apa dia marah? Enggak kok. Jadi saya yakin Nabi Muhammad lulus menjadi kekasih Allah kan. Ini adalah satu kenyataan dan itu merupakan sekelumit sejarah. Pernah dengar kan bahwa Nabi giginya patah? Pernah dengar kan bahwa beliau tidak marah kan? Malah mendoakan umatnya, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Itu lulus berarti. Jadi ketika engkau melihat seorang pelacur, bukan tugasmu membenci pelacur, tapi membujuk dia untuk berhenti dari melacur. Nah sementara ini kan orang yang mengklaim berdakwah, mengklaim sebagai dai, iya kan?
Yang namanya dewan dakwah, kantor dakwah, sabrak-abrak orang gitu. Para dai gitu. Iya. Tapi nyatanya tidak berdakwah. Tapi aplikasinya adalah memusuhi orang dan membenci orang. Dan itu bukan tugas kamu untuk membenci mereka. Tugasnya kamu kalau ada orang tersesat diberitahu, ada orang susah ditolong, ada orang sakit diobati, ada orang bertanya dijawab, bukan membenci orang, bukan urusan teman. Makanya sejarah Rasulullah itu, biografi Rasul itu sebagai pelajaran. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua perilaku Nabi, ucapannya, tindakannya, perbuatannya, diamnya, ngomongnya, tidurnya, itu bisa menjadi teladan bagi kita semua.